Hai semua, di sini saya ingin menjelaskan hasil kerja yang saya dapat dalam contoh pengembangan iptek atau terhadap pengembangan iptek. Contoh yang saya dapat yaitu Google. Pertama-tama, perkenalkan saya Perine Dendakma Albana dari Prodi D3 TLM dengan NIM P37334124037 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rika Kartika SIP MSI. Yang pertama, kita menjelaskan dulu tuh iptek itu apa. Iptek itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Atau singkatnya itu membantu meningkatkan kehidupan manusia dan mempermudah aktivitas kita. Manfaat iptek itu banyak. Yang saya dapat itu mempermudah akses informasi, mempermudah komunikasi, menambah wawasan yang luas, memberi peluang bisnis, mempermudah berbisnis, membantu menyelesaikan masalah, membuat kehidupan menjadi lebih maju. Lalu ini merupakan contoh yang saya dapat dari pengembangan iptek yaitu Google. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Google. Jadi bisa kalian baca ya. Di sini saya akan menyingkatnya saja, yaitu ada dua mahasiswa dari Stanford yaitu Larry Page and Sergey Brin. Mereka itu terpikat dengan konsep ekstraksi makna dari harta karun informasi yang terhampar luas di dunia maya. Lalu mereka menciptakan teknologi pencarian pada tahun 1996 dan mereka mendaftarkannya pada 15 September 1997 dan perusahaan ini resmi didirikan pada tanggal 4 September 1998. Tapi awalnya itu nama Google bukan Google, jadi kayak ada Google gitu namanya. Jadi sebelumnya bukan Google ya namanya. Lalu misi Google itu mengumpulkan seluruh informasi yang ada di seluruh dunia yang dapat diakses serta bermanfaat bagi semua orang yang ada di dunia itu sendiri. Atau mereka itu memberi informasi dalam jumlah yang sangat besar. Nah, Google itu ternyata banyak produk atau layanan, lebih banyak dari yang saya paparkan. Tapi di sini saya akan memaparkan yang umum ya di kita. Jadi yang pertama itu ada Google Search. Ini tuh menyimpan seluruh informasi yang ada di dunia dan menyajikannya demi kebermanfaatan seluruh pengguna. Lalu Google Maps yaitu mempermudah dalam melihat peta dunia. Kayak Google Maps itu buat kita mencari tempat-tempat gitu yang kita nggak tahu. Lalu ada Gmail. Gmail itu fitur chat dengan banyak orang yang ada di dunia. Lalu ada Google Books, agar pengguna itu melihat buku dengan cepat dan mudah, bisa diakses di mana saja gitu. Lalu ada Google Earth, ini tuh merupakan peta bumi yang ditambah dengan fotografi udara. Google Maps dan Google Earth itu sama-sama hampir sama ya. Kalau Google Maps itu buat melihat sesuatu, melihat lokasi. Kalau Google Earth itu lebih buat melihat peta-peta dunia gitu. Nah, ternyata Google itu memang banyak manfaatnya, yaitu dia ada dampak positif dan juga negatif pastinya. Untuk dampak positif yang sudah saya dapatkan yaitu mendapatkan informasi terbaru dengan cepat, mendapat informasi dari seluruh belahan dunia, mempermudah dalam mencari informasi, mengetahui informasi secara cepat seperti yang saya bilang di nomor 1 tadi, lalu memudahkan komunikasi dengan beberapa detik saja. Jadi ya mudah gitu tanpa menunggu waktu lama. Keenam itu memudahkan akses dalam segala bidang. Untuk dampak negatifnya, yang pertama itu membuat orang-orang tuh lebih malas untuk belajar. Jadi kalau kita mencari informasi dalam suatu hal pengetahuan itu langsung keluar dari Google, sehingga kita malas untuk membaca. Biasanya kita kalau mengerjakan tugas ya, kita langsung salin aja tanpa membaca atau tahu nih kebenarannya di dalam suatu buku. Jadi kita langsung copas gitu tanpa tahu itu benar atau tidak. Jadi kita kayak nggak belajar jatuhnya. Lalu yang kedua itu menghilangkan kebiasaan orang dahulu yaitu mengirim surat. Itu tadi kalau nggak salah ada di nomor 5. Karena
Kalau orang dulu itu mengirim surat sampai beberapa hari gitu, kalau sekarang lebih mudah. Itu sebenarnya dampak positif dan juga negatif. Nah, di sini dampak negatifnya itu hilangnya kebiasaan kita yang dulu. Selanjutnya, penemuan Google itu ada dalam nilai Pancasila kelima, karena tidak semua orang masyarakat atau seluruh orang yang ada di dunia ini bisa mengakses pemahaman dalam teknologi. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.